anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen kelas 3 SD, pelajaran yang kedua dan ketiga. Jadi pelajaran kedua dan ketiga ini kita gabung ya, karena masih ada hubungannya. Judul dari pelajaran kedua adalah Aku bersyukur akan turunnya hujan, dan judul dari pelajaran ketiga adalah Aku bersyukur akan panasnya matahari dan musim kemarau. Kita lihat dulu yuk video pendek berikut ini. Anak-anak, video yang tadi kita lihat adalah tentang turunnya hujan dan matahari yang bersinar dengan terik ya, sangat panas. Kita yang tinggal di Indonesia ini memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan ya. Karena Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa. Jadi kita ini termasuk negara tropis ya. Jadi hanya mengalami dua musim saja. Kalau negara-negara yang ada di Eropa misalnya ya, itu dapat mengalami 4 musim ya. Ada musim semi ya, ada musim panas, ada musim gugur, dan ada musim dingin. Nah, kalau kita yang di Indonesia hanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya berlangsung dari bulan April sampai bulan Oktober. Sedangkan musim hujan ya berlangsung dari bulan Oktober sampai bulan April. Kalau sedang berlangsung musim kemarau seperti saat-saat sekarang ini ya, itu biasanya matahari bersinar dengan sangat terik gitu ya, panas ya udaranya, cuacanya panas ya. Kebanyakan hari-hari itu mataharinya selalu ada di langit ya, selalu bersinar. Kalau di musim penghujan, kebanyakan hari-harinya ya dipenuhi oleh turunnya hujan. Siapa di sini yang lebih suka musim hujan? Atau siapa di sini yang lebih suka musim kemarau? Di musim penghujan ya, kita tidak dapat bermain di luar rumah ya. Jadi kita lebih banyak mainnya di dalam rumah ya. Kalau di musim penghujan juga cuacanya atau udaranya lebih sejuk ya, terasa dingin. Kalau di musim kemarau ya terasa sangat panas ya, kita merasa gerah gitu ya. Jadi kita perlu kipas-kipas supaya terasa lebih adem, terasa lebih dingin. Kalau musim kemarau kita bisa bermain di luar rumah ya, seperti saat sekarang ini ya, banyak yang bermain layang-layang ya, angin berhembus dengan kencang, jadi layang-layangnya bisa naik ke atas ya dengan mudah. Di musim kemarau ini juga karena mataharinya bersinar dengan terik ya, baju-baju kita nih yang dijemur jadi cepat kering. Kalau di musim hujan lebih lama keringnya ya, karena tidak ada cahaya matahari. Anak-anak ya, firman Tuhan di Mazmur 74 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhanlah yang menetapkan musim hujan dan musim kemarau. Dan di Kejadian 8 ayat 22 mengatakan bahwa musim hujan dan musim kemarau ini akan selalu ada selama bumi ini ada ya. Jadi akan terus ada. Kita akan terus mengalami apa yang namanya musim kemarau dan musim hujan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah gunanya ya musim hujan dan musim kemarau bagi kita? Tidak hanya bagi kita ya, tapi bagi makhluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Kita mulai dari musim hujan ya. Kalau musim hujan seperti tadi yang sudah dikatakan, itu banyak hujan ya yang turun ke bumi ini. Nah, guna dari musim hujan ya, guna dari air hujan yang turun ke bumi itu, yang pertama adalah untuk para petani. Petani membutuhkan air untuk mengairi tanamannya, mengairi padi ya, ataupun jagung, ataupun sayur-sayuran yang ditanamnya agar bisa tumbuh dengan subur ya. Jadi para petani itu sangat mengharapkan musim hujan datang ya. Yang kedua, air juga berguna untuk kelangsungan hidup manusia.
kita perlu air ya. Air untuk minum, untuk masak, untuk mencuci baju. Biasanya air yang turun ya, air hujan yang turun akan masuk ke dalam tanah ya, diserap oleh akar-akarnya pohon. Nah, kalau dalam pelajaran IPA belajar nih ya hal ini ya. Nanti air hujannya akan masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Nanti air tanahnya akan diolah ya oleh yang namanya PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, nanti akan diolah sehingga airnya akan dialirkan ke rumah-rumah. Nah, itulah air yang kita gunakan, yang kita pakai ya. Kemudian yang ketiga, air juga berguna sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Kalau anak-anak pernah mendengar, itu disingkatnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi airnya itu dibendung ya, di waduk, nanti dihubungkan dengan generator, lalu akan menggerakkan turbin. Nah, nanti akan menghasilkan energi listrik. Yang keempat, air juga berguna untuk kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan dan juga hewan-hewan yang ada di dalamnya ya. Kalau di hutan ya tidak ada yang memelihara tanamannya ya. Hewan-hewan yang hidup liar di hutan juga tidak ada yang pelihara. Jadi mereka juga harus mencari minum sendiri ya. Nah, itulah gunanya air hujan, menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan di dalam hutan. Bagaimana dengan musim kemarau? Apakah berguna untuk kita? Tentu saja berguna ya. Yang pertama nih ya, kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau kan mataharinya bersinar dengan sangat terik. Nah, itu sangat membantu ya mamah kita menjemur baju ya. Sehingga baju kita yang basah yang habis dicuci cepat kering. Betul ya? Nah, juga membantu para nelayan biasanya ya. Nelayan yang mengasinkan ikan. Jadi ikan asin itu dikeringkan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi sangat berguna ya cahaya matahari. Sangat berguna panas matahari untuk para nelayan yang membuat ikan asin ya. Selain itu ya, panas matahari juga berguna untuk tumbuhan. Jadi bukan hanya untuk kita manusia tapi juga untuk tumbuhan ya. Tumbuhan itu melakukan proses yang namanya fotosintesis. Kalau anak-anak sudah belajar di dalam pelajaran IPA ya, tumbuhan itu membuat makanan sendiri. Nah, proses membuat makanan sendiri itu disebutnya fotosintesis. Dalam melakukan fotosintesis, tumbuhan itu memerlukan cahaya dari matahari. Jadi cahaya matahari berguna bagi tumbuhan agar dapat melangsungkan proses fotosintesis. Selain itu juga yang ketiga nih, dia berguna untuk sumber pembangkit listrik. Kalau tadi air itu pembangkit listrik tenaga air ya. Kalau matahari itu bisa dibuat sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Kalau anak-anak pernah mendengar tuh ada misalnya mobil menggunakan energi surya. Nah, itu berarti mobilnya tidak menggunakan bensin, tidak menggunakan solar, tapi menggunakan energi surya. Luar biasa ya teknologi zaman sekarang. Nah, bisa mengubah energi panas matahari itu menjadi energi listrik. Anak-anak, itulah ya kegunaan dari turunnya hujan dan panas matahari bagi kehidupan di dunia ini ya, bagi manusia, bagi hewan dan juga bagi tumbuhan. Mari kita belajar ya untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas diturunkannya hujan dan juga atas adanya matahari yang bersinar di langit. Apakah kita pernah bersikap seperti ini ya? Ketika kita ingin sekolah pagi-pagi ya, di musim hujan, hujan tiba-tiba turun ya. Lalu kita langsung mengeluh, ya hujan, bagaimana berangkat ke sekolahnya? Nanti saya kehujanan ya. Nanti saya bagaimana jalannya ya, kecipratan ya air hujan di jalanan. Nanti sepatu saya kotor ya. Atau kalau sedang musim panas, musim matahari bersinar dengan terik, kita bilang, aduh panas banget sih ya, kapan hujannya? Nah, Tuhannya juga bingung ya, dikasih hujan kita ingin panas, dikasih panas kita inginnya hujan ya. Jadi bingung ya anak-anak ya. Nah, mari kita mau belajar ya untuk selalu bersyukur ya untuk setiap musim yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur untuk musim hujan dan bersyukur untuk musim kemarau ya. Kalau kita ingin sekolah tiba-tiba hujan, berarti kita langsung saja siapkan jas hujan atau payung ya.
Kalau sedang musim kemarau ya, terasa sangat terik, ambil saja kipas lalu kita kipas-kipas biar terasa lebih adem gitu ya. Nah, jadi kita mau ya memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan untuk musim hujan dan musim kemarau ya. Karena kedua musim itu berguna bagi kita. Oke anak-anak ya, demikian ya pelajaran kita hari ini tentang musim hujan dan musim kemarau. Dan kita mau bersyukur untuk kedua musim tersebut. Kalian dapat mengulangi lagi pelajaran hari ini dengan ayah, ibu, papa, mama, atau kakak di rumah. Ingat ya untuk like videonya, juga share dan subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.